Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang soal OSN bab 3, pola bilangan dan barisan bilangan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, soal OSN ini pada bab 3 tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Kalau anak kelas 2 dan kelas 3 sudah belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Anak kelas 1 belum belajar. Maka oleh karena itu sebelum saya masuk ke soalnya, saya mau menjelaskan dulu secara singkat tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Terutama saya ke barisan bilangan dulu ya. Misalkan ada barisan bilangan itu, saya kenalkan unsur-unsurnya dulu ya, Naya. Begini, misalkan begini. Ada barisan bilangan, artinya ada bilangan yang berbaris. Nah, barisan itu ditentukan pertama itu dengan urutan ya, urutan pertama atau dengan kata lain suku. Nah, jadi U di sini adalah pengertiannya adalah suku ya. U di sini atau UN di sini namanya suku ke N ya. Nah, berarti ini suku pertama misalkan ada angka 3 gitu ya. Terus ada suku kedua angka 7, suku ketiga angka 11, suku keempat ya, atau suku keempat atau artinya urutan ya, urutan yang keempat misalkan ada 15. Nah, ini dan seterusnya nak, tidak terbatas nak, tidak terbatas ya, tidak terbatas. Angka itu tidak ada batasnya kalau kita tidak batasi ya. Artinya terus nanti U1, U2, U3, U4 bisa U5, U6, U7, U8, U10. Terus yang terbatas. Kita sebut saja namanya UN ya. UN. Ini tidak terbatas. Nah, sudah paham ya yang dimaksud dengan suku ya? Itu pengertian tentang suku. U1, U2, U3, U4. Suku itu adalah urutan daripada suatu barisan. Makanya UN sama juga suku ke N. Suku yang keberapa maksudnya gitu ya? Tidak terbatas. N ini artinya tidak terbatas gitu ya. Terus ada yang disebut namanya B, yang disebut adanya beda. Ya, nah ya, beda itu adalah selisih atau penjumlahan. Kalau pada aritmatika ya, kita konsentrasi pada barisan aritmatika dulu ya. Ini namanya barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Beda itu adalah perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Selalu berdekatan. Antara suku satu dengan suku dua ada bedanya kan? Di sini 3, di sini 7. Berapa bedanya? Bedanya itu adalah cara mencari beda itu sama dengan begini. Ya, suku keduanya dikurangin suku ke satu. Sehingga 7 dikurang 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Sehingga beda antara suku 3, suku 1 dan suku 2. Antara 3 dan 7, bedanya adalah 4. Kalau kemari maka nambah 4 gitu ya. Kalau kemari nambah 4. Kalau kemari berkurang 4 gitu ya, berkurang 4. Kalau saya biasanya langsung gitu ya. Terus 7 ke 11. Langsung aja 11 kurangin 7 kan tuh. 7 kurangin 3 kan? 7 kurangin 3 4. Nanti kalau 7 ke 11, 11 kurangin 7 aja. 11 kurangin 7 ya. 11 kurangin 7 adalah 4 ya nah ya. Maka nambahnya 4 tuh ya. 11 kurang 7 4. Maka nambahnya 4 gitu ya. Tuh. Terus suku untuk antara 11 ke 15 bedanya berapa? Ya udah 15 kurangin 11. 15 kurangin 11 adalah 4. Maka kalau ke depan maka nambahnya 4 gitu ya nah ya. Nah, ini maksud aritmatika ini. Nanti kamu bisa nentuin suku-suku selanjutnya, suku-suku berikutnya bisa kamu tentukan. Ya, bisa kamu tentukan. Nanti modelnya macam-macam banyak nih. Nanti di sini kamu bisa menentukan gimana kalau suku yang ke-5, ke-6, ke-7 bisa ya nah ya. Nah, kalau bisa tanyanya, Pak, kalau yang suku ke-100 gimana, Pak? Suku ke-100 gitu. Suku yang ke-100 gimana, Pak? Nah, ada rumusnya. Misalkan ya, ada rumusnya. Kita nggak bisa nambahin 4 terus. Misalkan di sini suku ke-5-nya kita bisa tahu nih. Kan nambahin 4 ya. Kalau nambahin 4 maka jadi berapa? Jadi 19 ya nah ya. Baru suku ke-5. Pertanyaannya suku ke-100 bagaimana? Ya itu pertanyaannya, jawabannya bagaimana? Jawabannya begini nah. Suku pertama ya, suku yang pertama ini ditambah ya kan? Ditambah N dikurang 1B.
Gitu. Logikanya seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Nah, suku pertamanya berapa? Suku pertamanya berapa? 3. 3 ditambah. Yang mau tanyakan suku ke 100 kan? 100 dikurang 1 dikali, bedanya berapa antara satu suku dengan suku yang lain? Bedanya adalah 4. Tuh. Sehingga kita 3 tambah 100 kurang 1 berapa? 99 ya. 99 kali 4 berapa? Jadi 3 ditambah 36. 3 ya. 396. Jadi suku yang ke 100 adalah 399, nak. Tuh. Ya. Suku yang ke 100 adalah 399. Nah, ini rumus nih. Ya, ini rumus nih. Jadi suku pertama ditambah n-1 atau b. Nanti di sini nggak selamanya U1 ya, nah ya. Karena U1 bisa juga dibilang A. Ya, suku pertama bisa juga dibilang A. Atau A sama juga dengan U1. Bolak-balik sama aja. U1 boleh, A juga boleh. Makanya rumusnya ada yang begini. Untuk rumus UN. Rumus UN sama dengan A plus n-1 B. Rumusnya tuh. Untuk rumus UN. Gitu ya. Terus gimana Pak? Saya mau tambah-tambahin Pak. 3 tambah 7 misalkan. 7 tambah 11 gitu ya. 11 tambah 15. 15 tambah 19. Bisa ditambahkan. Dengan cara apa? Menggunakan rumus. Ya. Menggunakan rumus. Gimana caranya Pak? Ya SN disebutnya. SN. Itu SN. Suku pertamanya berapa? 3. Nah, kamu tambah suku akhir. Suku akhirnya kamu mau sampai mana? Sampai 15 doang. Sampai suku kelima ya. Berarti tambahin 19 ya. Tambahin 19. Saya mau menjumlahkan 5 suku saja Pak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali 5 suku aja gitu. Suku pertamanya tambah suku terakhirnya. Kan mau sampai suku 5 doang. Dikali suku batasnya. Suku 5 doang. Sekarang itu mau sampai 1 sampai 5 aja. Dibagi 2 gitu. 3 tambah 19 22. Kali 5 dibagi 2. Bisa dibagi nah ya. Ini kan bagi 2 nih. Coret ya, 22 bagi 2 11 ya. 11 kali 5 berapa? 55. Nah, ini gambarannya. Gambarannya seperti itu. Ya. Jadi kita harus tahu paham yang dimaksud dengan suku. Kedua, harus tahu paham yang namanya dengan beda. Perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain dengan cara dikurangi ya, nah ya. Nah, kita harus tahu rumusnya bahwa untuk menentukan suku ke n adalah tadi U1 ditambah n-1 B atau 3 ditambah 100 kurang 1 kali 4. Ini rumusnya nih ya. Rumusnya 1. Nah ini juga rumus nih. Jadi rumus juga nih. Suku pertama tambah suku akhir kalau pengen dijumlah-jumlahkan ya. Dikali berapa banyak yang suku yang kamu mau hitung. Dibagi 2. Gitu. Ya. Jadi paham yang dimaksud dengan suku. Paham yang dimaksud dengan beda. Dan juga paham penggunaan rumus ini. U1 tambah n-1 kali B. Paham juga menggunakan ini. Ya. Penjumlahan. Pak saya nggak mau pakai rumus Pak, gini bisa juga pakai logika, hasilnya ketemu sama 399. Gimana kalau nggak mau pakai rumus Pak? Untuk U100 gampang, pakai logika juga bisa. Tadi bedanya berapa antara satu suku dengan suku yang lain? Bedanya 4 suku kan? Bedanya 4 suku, 4 suku, gitu ya. Bedanya 4 suku. Nah kita mau ngitung yang keberapa? Kita mau ngitung yang keberapa sekarang? Nah, maaf. Untuk ngitung suku 100 tanpa menggunakan rumus gitu ya. Ya udah bisa. Tadi lompatnya berapa? Berapa kali lompat? Bedanya berapa? 4 ya. Antara suku yang satu dengan suku yang lain bedanya adalah 4. Terus mau berapa kali lompat? 100 kali lompat ya. Ya. Berarti 4 kali 100. 4 kali 100 ya. Terus suku pertamanya berapa? Ini selalu dikurang ya, nah ya. Ya bukan selalu dikurang. Beda antara suku pertama dengan lompatannya tuh. Ya, antara ini dengan ini. Bedanya berapa? Artinya 3 dikurang 4. Ya, sama dengan berapa? 3 kurang 4 minus 1. Minus 1 gitu ya. Minus 1. Sehingga 4 kali 100 400 tuh Pak. Dikurang 1 hasilnya berapa? 399. Sama kan? Mau pakai rumus boleh, nggak pakai rumus juga boleh gitu ya. Terserah gitu. Jadi bedanya 4, mau lompat 100 kali, maka nggak mungkin kita nambahin 4 sebanyak 100 kali kan. Ya udah 4 kali 100 saja 400 gitu ya. Kenapa dikurang 1? Ini perbedaan antara suku pertama dengan suku
Perbedaan antara suku pertama dengan lompatan yang ada di sini. Antara 3 ke 4 bedanya adalah minus 1. 3 dikurang 4 maksudnya gitu ya, adalah minus 1. Paham ya? Ini barisan aritmatika nih. Saya menerangkan secara simpel aja dulu ya, untuk cara mencari simpel terlebih dahulu. Untuk anak kelas 1 dulu nih, dasarnya ini seperti ini. Aritmatika itu seperti ini. Sekarang kita masuk ke soal OSN-nya nih ya. Soal nomor 1, perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, ada barisan ya, 3, 4, 6, 10, 17, 28. 3 bilangan selanjutnya adalah, ya, jadi mencari 3 bilangan selanjutnya. Ya sudah, kita terus dulu ya. Suku pertamanya adalah 3 ya nak. Suku keduanya adalah 4. Suku ketiganya adalah 6. Suku keempatnya adalah 10. Suku kelimanya adalah 17. Suku keenamnya adalah 28. Disuruh mencari 3 bilangan selanjutnya. Artinya kita mencari suku ke-7 itu berapa gitu ya. Terus suku ke-8 itu berapa? Suku ke-9 itu berapa? Pertanyaannya seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui itu dari beda ya, dari beda. Lihat, untuk bedanya sekarang. Kemari mundur ya, langsung aja ya, langsung ya. 4 dikurang 3 berapa? 1 ya. Maka kalau kemari berarti bertambah 1. Kemari lagi. 6 dikurang 4 berapa? 2 ya. Maka kalau ke depan, maka nambah 2. Kelihatan tuh. 10 dikurang 6 berapa? 10 kurang 6. 4 ya, nah ya. 4. Berarti kalau 6 ke 10 nambah 4. Gitu aja. 17 ke 10. Berarti 17 dikurang 10, 7. Berarti kalau 10 ke 17 nambahnya tuh 7. 28 ke 17. Itu 28 dikurang 17. Dikurang 17 berarti 11 ya. Berarti kalau 17 ke 28 berarti nambahnya 11 nah. Lihat. Ini masih belum beraturan nah ya. Kamu harus kalau yang tadi Bapak jelaskan kan bedanya sudah beraturan ya. Sudah tetap bedanya ya. Bedanya sudah tetap. Ini bedanya masih belum tetap nah. Kamu masih belum bisa menjumlahkan ini untuk menentukan suku-suku berikutnya karena masih berantakan ini bedanya. Sampai bedanya itu beraturan. Sampai bedanya itu bagus dan beraturan dan berurutan ya bedanya ya. Kalau yang tadi kan enggak, bedanya sudah tetap semuanya terus. Bedanya sudah tetap ya. Kalau ini belum. Ya udah. Terus ke bawah lagi kalau begitu. 2 dikurang 1 berapa? Berapa? 1 ya. Nah, berarti kalau 1 ke 2 berarti nambahnya 1 gitu. 4 dikurang 2 berapa? 2. Berarti kalau 2 ke 4 nambahnya 2 gitu. Ya kan? Tuh. 7 dikurang 4 berapa? 3. Berarti kalau 4 ke 7 nambahnya 3. 11 ke 7. Berarti 11 dikurang 7 4 ya nah ya. Berarti kalau 7 ke 11 nambahnya 4. Nah, sudah beraturan ini nah tuh. Nambah 1, nambah 2, nambah 3, nambah 4. Ya, sudah beraturan. Kalau kita buktikan dia sudah beraturan, lihat nih. Sudah tetap nih bedanya nih. Dari 2 ke 1 ke 2 berapa? Berarti 2 dikurang 1. Berarti nambahnya 1. Tuh, ya kan? 2 ke 3 nambahnya berapa? Atau 3 dikurang 2 adalah 1. Maka nambahnya 1. Nah, tetap kan? Sudah tetap kan ini ya? Sudah tetap tuh. Berarti 3 ke 4. Berarti 4 dikurang 3 yaitu nambahnya 1. Nah, sudah tetap ini. Nah, nanti kita baru bisa menentukan kemari. Dari bawah gitu ya. Dari bawah. Ya sudah, Bapak mulai dari sini aja. Kalau ini nambah 1 terus, maka suku berikutnya untuk yang di sini, ya nah ya. Kan nambah 1 nah. Ya, kalau nambah 1, maka 4 ditambah 1 jadi berapa? Jadi nambah 5 ya nah ya. Kalau nambah 5 di sini, maka di 11 tambah 5 jadi berapa? Jadi 16 ya nah ya. Jadi 16 tuh. Jadi 16. Gitu ya. Jadi dari bawah tuh. Karena sampai dia menemukan perbedaan yang tetap. Beda suku yang tetap. Berarti untuk kemarin, berarti 28 ditambah 16. 28 tambah 16 berapa? 44. Bisa tahu kita ya. 44. Gitu ya. Lagi dari bawah lagi. Ya nah ya, dari bawah lagi. Oke. Tadi kan 4 tambah 1 5 ya. Maka kita tentukan suku berikutnya lagi kan ya. Kemari ya. Ini nambah 1 lagi. Kalau nambah 1, 5 tambah 1 jadi nambah berapa? Nambah 6. Gitu ya. Berarti kalau di sini berapa nambahnya? Berarti 16 tambah 6. Gitu ya. Jadi berapa berapa? 22. Gitu ya, 22. Maka kita bisa menentukan. Menentukan di sini. Maaf ya. Biar berurutan gitu ya. Nambahnya 6. Gitu ya. 16 tambah 6 berarti ini nambahnya biar kemari adalah 22 ya nah ya.
nambahnya 22. Berurutan tuh. Jadi kalau 44 tambah 22 jadinya berapa? 66. Gitu ya. Sampai perbedaannya tetap. Lagi. Nambah 1 lagi ya. Ini kan nambah 1 terus tuh. Kalau nambah 1, maka suku berikutnya berapa yang dari bawah? 6 tambah 1 jadi 7 ya Naya. 7. Maka suku yang di atas kalau dia nambah 7, 22 tambah 7 jadi berapa? 2 tambah 7 jadi berapa? Jadi 29 tuh. Jadi 29. Maka untuk suku berikutnya ini berapa? 66 tambah 29 aja berapa? 95. Sehingga jawabannya adalah ini. Suku ke-7 adalah 44. Suku ke-8 adalah 66. Suku ke-9 adalah 95. Gitu ya Naya? Jadi berurutan tuh, punya pola yang bagus. Polanya harus tetap. Temukan sampai dia polanya tetap. Bedanya tetap. Baru naik ke atas. Gitu ya caranya. Untuk contoh nomor 1 ini Naya. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Diketahui jumlah 20 suku. Berarti ada sukunya ada dari U1 sampai 20 ya. 20 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 1560. Artinya begini, ya, jadi suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga tambah suku keempat terus ditambahin sampai berapa? Sampai suku ke-20 gitu nah ya. Itu katanya jumlahnya adalah 1560. 1560. Nah, jika suku pertama dari barisan tersebut adalah 2, suku pertamanya adalah 2 gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih suku keduanya berapa, suku ketiganya berapa, suku keempatnya berapa, kita nggak tahu. Sampai ke suku ke-20-nya nggak tahu. Ada 19 suku yang tidak kita ketahui. Yang diketahui cuma suku pertamanya doang. Ditanyakan adalah maka selisih dari 2 suku berurutan. Nah, selisih dari 2 suku berurutan, beda antara suku pertama dengan suku kedua, maksudnya begitu ya. Berapa bedanya? Nah, berarti itu pertanyaannya adalah apa? Mencarikan beda ya. Selisih itu kan beda ya. Beda. Kenapa dikatakan beda? Karena di sini selisihnya berurutan. 2 selisih suku berurutan. Kalau 2 selisih, 2 suku yang berurutan, maka kan itu menanyakan beda ya. Menanyakan beda. Karena kan beda itu sama juga berapa? Ada Bapak bilang kan, suku yang pertama dengan suku yang keduanya kan dikurangin ya. U2 dikurang U1. Kan begitu ya. Sama juga dengan dikatakan beda. Ya sudah. Nah, ini kan kita punya rumusnya ya, rumus SN ya. Bapak sudah jelaskan tadi pembukaannya. Bahwa ini kan penjumlahan ya. Yang mau dijumlahkan tuh yang mana sih? Dari 2 ditambah yang kita nggak tahu ini. U2 sampai 20 nggak tahu. Ya. Yang hasilnya 1560. Ya sudah, berarti suku pertamanya berapa? Yang mau kita jumlahkan itu 2 kan? Ditambah mau sampai berapa nih? Sampai suku 20. Cuman kan kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu, ya sudah tulis saja U20. Karena kita nggak tahu U20-nya berapa, tulis saja U20. Ya, ini nggak tahu berapa nih angkanya nih. Nah, dikali, tadi kan banyaknya suku. Dikali banyaknya suku, ya. Banyaknya suku itu ada berapa? U1 ditambah U20 kan? U1 sampai U20 kan? Berarti ada 20 suku ya. Dibagi 2. Dibagi 2. Dibagi 2 begitu. Ini kan bisa dibagi ya, bisa dibagi ya. Nah, sehingga SN-nya tadi kan sudah ketahuan jumlahnya adalah 1560. Berarti 2 ditambah suku yang ke-20 dikali, ini 20 bagi 2 sudah ya, 10 ya. Nah, dengan aljabar kan ini harus dibongkar kan? Harus dibongkar ya. Harus dibongkar kan? Maka 1560 sama dengan 2 kali 10, 20 ya. Ditambah ini bongkar lagi kan? Suku 20-nya kan belum kita ketahui ya, berapa? 10 dikali U20 gitu, ya kan? Nah, ini kan yang mau dicari kan U20-nya nih. Ini aljabar doang ya. Ini aljabar nih. Maka ini harus pindah kemari kan? Kan harus kumpul angka dengan angka. Kalau ini kan yang mau dicari nih. Ya, 10 U20 itu bukan angka, ini huruf ini. Kan ada U-nya kan? Ya, angka sama angka dikumpulin, maka 1560, 20 tadinya positif pindah kemari jadinya negatif. Ini 1560 dikurang 20 sama dengan 10 U20. Ya. Begitu ya. Kalau dikurangkan jadi 1540 sama dengan 10 U20.
Karena mau yang dicari 10 U20-nya, maka dibagi 10 kan biar bisa dicoret. Maka ini juga harus dibagi 10. Harus bisa dicoret tuh. Sehingga suku yang ke-20-nya ini adalah bisa dicoret 0 sama 0. 154. Sehingga suku yang ke-20-nya ini adalah 154. Suku yang ke-20-nya. Nah, kita bisa mencari beda di sini. Kalau beda itu kan tadi Papa bilang ya, pengurangan kan antara suku 2 dengan suku U1. Tapi kan suku 2-nya kan nggak ada. Ya bisa aja pakai suku yang ke-20, boleh, nggak apa-apa. 154 dikurangin 2. Boleh, 154 dikurangi 2. Tetapi harus dibagi dari jaraknya. 154, kalau dia jaraknya dekat seperti ini, bisa dikurangi langsung U2 kurang U1. Boleh, bisa. Cuma kan U2-nya nggak ada, ya kita gunakan jarak yang jauh. Pada jarak yang 154 kurangin 2. Tetapi harus dibagi. 154 itu suku yang keberapa? Suku yang ke-20. Nah, dikurang suku yang kedua ini suku yang keberapa? Suku yang pertama. Dikurangi yang pertama. Jadi 154 adalah merupakan suku yang ke-20. Dibagi dengan suku pertama itu dikurangin dengan 2. 2 itu adalah suku yang pertama. Kalau sukunya terdekat. Karena ini tidak terdekat, gunakan yang jauh, bisa. Jadi 154 dikurang 2 adalah 152. 20 kurang 1 adalah 19. 152 dibagi 19 itu adalah 8. Jadi bedanya adalah 8. Jadi kamu bisa tahu nih, suku keduanya adalah berapa? 8. Suku keduanya berapa kalau bedanya 8? Kalau bedanya 8, ya, berarti suku keduanya berapa? 10. Berarti kalau misalnya kita buktikan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Karena kita nggak tahu suku keduanya berapa, kita gunakan yang jauh. Tapi ingat harus dibagi dengan pengurangan suku yang tadi 154 adalah 20 dan suku 2 adalah 1. Nilai 2 adalah 1. Begini tuh jadinya. 154 kurang 2, 152, 20 kurang 1 adalah 19. 152 bagi 8 adalah 19. Begitu nah ya. Jadi beda antara selisih terdekat itu adalah 8. Sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Contoh 3. Diketahui di aritmatika X plus Y, 2X plus 3Y, dan 9X min Y, dan seterusnya. Jika beda antar suku adalah B sama dengan 3, maka suku ke-25 adalah yang ditentukan. Dulu ya. Suku ke-1-nya adalah X plus Y. Suku keduanya adalah 2X plus 3Y. Suku ketiganya adalah 9X minus Y. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini UN dan seterusnya. Nah, dia punya beda katanya di sini. Bedanya adalah 3. Berapakah suku yang ke-25? Maka urutan yang ke-25 itu berapa? Maksudnya, pertanyaannya adalah suku yang ke-25 itu berapa? Ya, berapa suku yang ke-25 itu? Nah, ini aritmatika gabungan dengan aljabar. Ya sudah sama. Bahwa tadi kan mencari beda itu ya U2 dikurang U1 kan ya. Ini dikurang ini ya. U2 dikurang U1. Benar ya? U2 dikurang U1. Kan gitu. Ya sudah, U2-nya berapa? 2X plus 3Y. Dikurang, awas, kalau pengurangan dalam aljabar maka harus dikasih kurung. Jadi ini X plus Y dikurang. Itu ya. Harus dibongkar ini. Nah, bedanya kan sudah ketahui berapa? Bedanya 3 ya, bedanya 3. Ini harus dibongkar yang ini dengan perkalian tanda ya. Ini min, ini positif. Min kali positif jadi negatif ya. Nah, jadi yang tadinya X-nya positif maka jadi negatif. Kali tanda lagi. Ini min, Y-nya positif. Min kali positif maka jadi negatif. Nah, sudah. Cari suku yang sejenis. Ini kan sejenis nih, sama-sama X nih. Ini di depan X ini ada angka 1 ya. Bukannya nggak ada angka loh. Ya. Bukannya nggak ada angka ini. 2 kurang 1 adalah berapa? 1. Jadi 1X. Biasanya angka 1 di depan huruf X tidak dipakai. Jadi ini bukannya nggak ada angka, ada angka 1. 2 kurang 1 adalah 1. Jadi 1X. Tulis saja X saja. Ini juga ada angka 1 nih. Sama nih, sejenis sama-sama Y. Ada angka 1 nih. 3 kurang 1 berapa? 2. 2 apa? Jadi 2Y. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Banyakan positifnya, maka X plus 2Y. Jadi 3 sama dengan X plus 2Y. Untuk yang pertama nih.
untuk persamaan yang pertama. Sekarang kita pakai yang kedua sekarang. Nah, untuk yang kedua sama juga. Tadi kan U2 kurang U1. Maka kalau di sini U3 kurang U2 kan begitu ya. Berurutan terus ya kan. Untuk mencari beda kan gitu. U3-nya berapa? 9X dikurang Y. Ya. U3-nya dikurang U2. U2-nya berapa nih? Yang ini kan. Kasih kurung ya, jangan sampai salah ya. 2X plus 3Y. Sehingga bedanya adalah 3. Ini 9X min Y. Ini kali ya. Ini min kali positif jadi min 2X. Ini min kali positif jadi min 3Y. Cari yang sama. Ini ya 9 kurang 2 jadi 7 ya, 7X. Ini ada angka 1 nih. Min 1, min 3 ini nih. Min 1, min 3, min sama min. Maka ditambah ya, 1 tambah 3 jadi 4. Karena sama-sama min maka tetap min. Tuh. Nah, ini persamaan yang kedua. 7X min 4Y. Ini sama dengan 3, ini persamaan yang kedua. Ya sudah, kalau begitu, saya hapus ya papan tulis ya, karena nggak muat ya. Persamaan pertama, ini kan, X plus 2Y sama dengan 3. X plus 2Y sama dengan 3. Persamaan kedua, 7X min 4Y sama dengan 3. Nah, kita mau mencari X dan Y-nya, kita eliminasi. Lihat cara eliminasi itu begini. Ini kan angka 1 nih. Angka 1 kan nggak ditulis nih ya. Angka 1-nya taruh di bawah. Berarti kali 1. Ya. Ini kan angka 7 nih. Angka 7, maka taruh di atas kali itu 7. Gitu ya. Sehingga hasilnya, ini kalikan 7 semua nih. 1 kali 7 jadi 7X nih. 2 kali 7 jadi 14Y di sini. 3 kali 7 jadi 21. 7, kalau dikalikan 1 nggak ada yang berubah ya. Tetap semuanya ya. Karena kalau dikalikan 1, dia bilangan itu sendiri coba 1 juta kali 1 tetap 1 juta. 7X min 4Y sama dengan 3. Kalau sudah dikurang bisa hilang nih. 7 dikurang 7 kan yang pertama ya. Yang pertama kan 7 dikurang 7 sama dengan 0 kan. 0 coret aja kalau 0. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua. 14 ini kan 14. Dikurang min 4. Min ketemu min kan jadi positif kan ya. Jadi positif tuh. Jadi positif ini. Ini 14 tambah 4 jadi berapa? 18. Ini hasilnya 18Y. Nah, 21 dikurang 3. Ya, 21 dikurang 3. 21 nih. Dikurang 3. Senang berapa? 18 tuh, 18. Nah, karena kita mau mencari Y-nya, maka saya bagi 18. Supaya bisa dicoret. Nah, ini juga harus sama dibagi 18. Karena bisa dicoret, maka Y-nya sama dengan 1. Ya, saya hapus papan tulisnya karena nggak muat. Jadi Y-nya sama dengan 1. Sudah dapat Y-nya sama dengan 1. Ya, sudah dapat Y-nya sama dengan 1. Kita bisa dapat X-nya dari sini aja nih, ya. Bisa kita cari X-nya dari sini. X plus 2Y kan sama dengan 3 tuh nah ya. Ya. X ditambah 2Y itu artinya kan 2 kali Y ya nah ya, sama dengan 3. Berarti X ditambah 2 kali Y-nya sudah dapat, Y-nya adalah 1 sama dengan 3. Kalau X ditambah 2 kali 1 berapa? 2 sama dengan 3. Kan mau dicari X-nya nah ya, mau cari X-nya, maka angka kumpulin ya nah ya. Berarti tadinya positif berarti kurang 2, maka X-nya adalah sama dengan 1. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Saya hapus ya, karena nggak muat ya nah ya. Kembali pada suku tadi ya, urutan tadi. U1 nya kan tadi kan X plus Y ya, X plus Y. U2 nya tadi berapa? 2X plus 3Y, 2X plus 3Y. U3 nya berapa tadi? U3 nya adalah 9X min Y. Nah, nanti kita bisa tahu kan ditanyakan berapa? U25 ya, U25 itu berapa kan gitu ya. Nanti kita bisa tahu di sini X-nya berapa? 1. Ya, X-nya 1. Ditambah Y-nya berapa? 1. Maka 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi suku pertamanya 2. Ya, suku pertamanya 2. X-nya kan 1 kan? Berarti 2 kali 1 ya. Ditambah 3 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. 3 kali 1 berapa? 3. 2 tambah 3, 5. Gitu ya.
Nah, ini berarti 9 kali 1 dikurang 1. 9 kali 1 berapa? 9. Kurang 1 berapa? 8. Jadi suku satunya 2, suku 2-nya adalah 5, suku ketiganya adalah 8. Gimana kalau suku yang ke-25? Ya tadi pakai rumus. Bahwa suku ke-25 rumusnya kan UN nih. Ya, rumusnya UN kan? UN sama dengan suku pertamanya kita A tulis, boleh ya? A. Ditambah rumusnya, ya kan, N dikurang 1B. Suku pertamanya sudah ketahuan tadi berapa? 2. Ditambah kan mau nyari suku yang ke-25, maka 25 dikurang 1. Dikali lompatannya tadi kan sudah tahu, lompatannya adalah 3 kan? 5 kurang 2 ya. 5 kurang 2 kan 3. 8 kurang 5, 3 juga kan? Lompatannya adalah 3, bedanya adalah 3. Maka 2 ditambah 25 kurang 1 berapa? 24 dikali 3. Jadi 2 ditambah 24 kali 3 adalah 72. Maka suku yang ke-25 itu adalah 74. Gitu nah ya. Untuk contoh ketiga. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.